Nama budaya semuanya. Kali ini saya mau menceritakan tentang Sukawihari Jataka. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika beliau berada di hutan Maga Anupia, di dekat kota Anupia, mengenai Terabadia yang bergabung dalam Sangha bersama 6 bangsawan muda. Salah satu diantaranya adalah Upali. Terabadia, Kimbila, Bagu, dan Upali mencapai tingkat kesucian Arahat. Tera Ananda mencapai tingkat kesucian Sotapana. Tera Anuruddha memperoleh kemampuan penglihatan dewa, dan Dewadatta memperoleh kemampuan memperbanyak diri yang luar biasa. Pada masa kekuasaannya, Yang Mulia Badia selalu dikawal seakan ia sendiri menunjuk dewa pelindungnya. Ia memikirkan kembali rasa khawatir yang dimiliki saat ia berkuasa. Ketika berada dalam perlindungan para pengawalnya, bahkan lonjokan yang sering dialaminya pada saat berada di atas singgasana dalam ruangan pribadinya di tempat yang tinggi di dalam istana. Dan kemudian ia membandingkannya dengan hilangnya rasa khawatir karena saat itu ia adalah seorang arahat yang berkelana ke sana kemari, menjelajahi hutan serta gurun. Saat memikirkan hal tersebut, tiba-tiba dengan sepenuh hati ia berujar, "Oh kebahagiaan, oh kebahagiaan." Para biku melaporkan kejadian tersebut kepada Bagawan dengan mengatakan, "Yang Mulia Badia mengumumkan kebahagiaan yang telah ia peroleh." "Wahai biku," kata Bagawan, "ini bukan pertama kalinya Badia hidup dalam kebahagiaan. Kebahagiaan yang diperolehnya sekarang tidak kalah apabila dibandingkan dengan kebahagiaan yang dilahirkan lampau." Para biku memohon Bagawan untuk menjelaskan hal tersebut. Bagawan kemudian menjelaskan hal ini yang selama ini tidak mereka ketahui dikarenakan kelahiran kembali. Suatu ketika di masa lalu, saat Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisattva terlahir sebagai seorang Brahmana kaya dari utara. Karena menyadari bahwa keburukan ditemukan oleh nafsu keinginan dan berkah mengalir dari pelepasan keduniawian, maka ia pun melepaskan nafsu indriawi, pergi ke Himalaya untuk menjadi seorang petapa dan memperoleh ke-8 pencapaian. Jumlah pengikutnya dengan cepat meningkat menjadi 500 orang petapa. Saat musim hujan, ia meninggalkan pegunungan Himalaya dan melakukan perjalanan pindah patah bersama para pengikutnya, melewati desa dan kota hingga tiba di Benares. Di saat ia menetap di tempat peristirahatan kerajaan bagi pensiunan yang telah disediakan sebagai anugerah dari raja. Setelah menetap selama 4 musim hujan, ia menemui raja untuk berpamitan. Namun raja berkata, "Engkau telah tua, Bante. Mengapa harus kembali ke pegunungan Himalaya lagi? Biarkan murid-muridmu saja yang kembali ke sana, sementara engkau sendiri berdiam di sini." Bodhisattva mempercayakan ke-500 orang pengikutnya di bawah pengawasan murid tertuanya dengan berkata, "Kembalilah ke pegunungan Himalaya bersama mereka. Saya akan menetap di sini." Murid tertua itu sebelumnya adalah seorang raja, namun ia telah melepaskan tata kerajaannya untuk menjadi seorang biku. Melalui pelaksanaan meditasi berpusat pada konsentrasi, akhirnya ia memperoleh 8 pencapaian. Suatu hari saat murid tertua itu menetap di pegunungan Himalaya bersama 500 orang petapa, timbul kerinduannya untuk bertemu dengan gurunya. Ia berkata pada rekan-rekannya, "Tinggallah dengan penuh kepuasan di sini. Setelah memberi penghormatan kepada guru, saya akan segera kembali." Maka pergilah ia ke tempat gurunya berada, memberi penghormatan dan menyalaminya dengan penuh kasih. Kemudian ia duduk di sisi gurunya di atas sehelai permadani yang telah dibentangkannya. Kala itu, raja tiba datang ke tempat peristirahatan mengunjungi petapa tersebut. Setelah memberi hormat, ia duduk di sisi lainnya. Walaupun menyadari kedatangan raja, murid tertua petapa itu tidak bangkit, melainkan tetap duduk di sana sambil berseru dengan kesungguhan yang penuh kasih. Raja merasa tidak senang terhadap murid petapa karena tidak bangkit walaupun menyadari kehadirannya. Berkata pada Bodhisattva, "Bante, petapa ini tentunya telah
mengisi penuh perutnya. Ia duduk di sana dengan bahagia, bersuruh dengan penuh keriangan hati. Paduka Bodhisattva menanggapi kata-kata itu. Sebelumnya ia adalah seorang raja sepertimu. Ia sedang merenungkan bahwa kebahagiaan diperoleh di hari-hari saat itu masih seorang perumah tangga, hidup di bawah singgasana megah nan agung dengan sejumlah pengawal di kedua sisinya. Tidak pernah sebanding dengan kebahagiaan yang ia miliki sekarang ini. Inilah kebahagiaan hidup seorang petapa, kebahagiaan dari pencapaian jana. Hal inilah yang menyebabkannya menuturkan ungkapan yang sepenuh hati itu. Lebih lanjut, ini mengajarkan dhamma kepada raja. Bodhisattva mengulangi syair berikut ini. Ia yang tidak mengawal, juga tidak dikawal, Paduka. Hidup dalam kebahagiaan, terbebas dari keterikatan nafsu keinginan. Oke, mungkin sekian dari saya cerita Sukawihari Jataka ini. Mohon maaf apabila terjadi sedikit kesalahan. Saya akhiri ini dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.